Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada, wabil khusus pimpinan Fatayat NU Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang saya banggakan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian Ramadan, untuk membaca atau memahami kitab Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah sebagaimana yang kita lakukan seminggu yang lalu. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini PAC Fatayat Margoyoso selain mengadakan kajian Ramadan ini juga memperingati Hari Nuzul Quran dengan melakukan Khatmil Quran bin Nazar bersama-sama, dan tadi sudah dilakukan doa Khatmil Quran untuk menghayu bahagia dan agar mengingatkan kita kembali tentang teladan Al-Quran bagi kita umat muslim, khususnya bagi perempuan. Sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Asy-Syaikh Qadir Al-Jilani wa khususan Mbah Mutamakin, Mbah Rangga Kusuma, Mbah Yasin, Mbah Muhammadun, Mbah Sanusi, Mbah Rifai, Mbah Fatma wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa asatidana wa ustadatina wa khususan ummi wa abi wa muassisi hadzal ma'had wa muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa muassisi jam'iyah Fatayat Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Fiqhu wa ahkamu auratil mar'ati. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih dan hukumnya aurat perempuan di luar sholat ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang aurat perempuan di dalam sholat. Hari ini kita akan membicarakan aurat atau hukum aurat perempuan di luar sholat ya. Karena kemarin pembahasan yang ini agak butuh penjelasan panjang, maka kemarin saya pending. Dan hari ini kita akan lanjutkan kembali. Nah, sebelum saya membaca ini, barangkali nanti yang perlu sahabat-sahabat pahami dari teks yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini adalah bahwa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini adalah seorang warga negara di Mesir ya, artinya konteks latar sosialnya adalah kebudayaan Mesir yang mungkin berbeda dengan Indonesia, sehingga nanti apa yang ditulis itu adalah pengalaman beliau sebagai seorang warga negara di mana budaya dan seterusnya itu berpengaruh sekali, sehingga nanti kita harus juga membacanya dengan konteks Indonesia. Inna satral jismi amrun syar'iyyun la jidala fihi. Sesungguhnya menutup tubuh itu adalah amrun syar'iyyun, sesuatu perintah yang disuruh oleh syariat, la jidala fihi, yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Jadi urusan menutup aurat itu adalah perintah syariat yang tidak ada lagi perdebatan bahwa aurat, baik auratnya perempuan maupun auratnya laki-laki,
itu adalah harus ditutup kan gitu ya. Nah, wal ulama'u qad ittafaqu ala anna jismal mar'ati kullahu auratun. Ini di Syekh Sya'rawi atau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengambil pendapat yang jumhurul ulama itu bersepakat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Wa minhum man qala ma ada kaffaiha wa wajhaha. Sebagian ulama mengatakan bukan seluruhnya adalah aurat, tetapi ada yang dikecualikan yaitu ma ada kaffaiha wa wajhaha, yaitu selain muka dan dua telapak tangannya. Wa qad zada Abu Hanifata wa rijlaiha hatta al-ka'baini. Imam Abu Hanifah menambahkan bahkan bukan hanya wajah dan kedua telapak tangan yang diperbolehkan untuk dibuka, tapi juga wa rijlaiha hatta al-ka'baini. Jadi kedua kakinya sampai dengan mata kaki. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ungkapan qadit tafaku itu menjadi tidak sebenarnya sepenuhnya ittifaq ya, karena di dalamnya ternyata masih ada perbedaan pendapat. Jadi bukan kemudian seluruh ulama mengatakan tubuhnya perempuan adalah aurat, tetapi ternyata ada yang mengecualikan, dan itu juga ada hadisnya ya. Nabi pernah mengatakan bahwa wajah dan dua telapak tangan perempuan itu boleh dibuka. Bahkan Abu Hanifah itu membolehkan membuka telapak kaki dan kaki sampai dengan ka'bain ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita nggak pakai kaos kaki seperti orang Indonesia begini, ini sudah dianggap menutup aurat gitu. Idzan fala yajuzu syar'an lil mar'ati an takshifa illa amma qala bihi al ulama'u. Karena itu maka tidak boleh secara syarak bagi perempuan untuk membuka kecuali bagian-bagian tubuh yang diperbolehkan atau yang dikatakan oleh para ulama. Wa hadza huwa al mafhumu min qoulihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan pemahaman itu diambil dari ayat dari firman Allah yang disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang intinya adalah wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan juga istri-istri orang-orang mukmin agar yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jadi agar menutupkan atau ngelembrehke jilbabnya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina. Nah, ini tujuan dari disuruh untuk memanjangkan kerudungnya itu adalah ayyurafna fala yu'dzain. Jadi biar diketahui, biar mudah diidentifikasi, oh ini loh perempuan muslim. Fala yu'dzaina, maka tidak disakiti, ya, tidak diganggu, tidak jahilin oleh orang laki-laki. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini dasar di dalam penjelasan tentang di dalam penjelasan tentang aurat perempuan. Nah, wa fil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis sesungguhnya Rasulullah berkata li Asma binti Abi Bakrin, kepada Asma binti Abi Bakrin, kata Nabi, ya Asma'u innal mar'ata idza balagat al-mahidha la yajuzu laha an tuzhira illa kaffaiha wa wajhaha. Wahai Asma, sesungguhnya perempuan ketika sudah haid maka tidak diperbolehkan baginya untuk memperlihatkan kecuali kaffaiha wa wajhaha, kecuali dua telapak tangan dan wajahnya ya. Tetapi ini yang di bawah itu hadisnya tulisannya haditsun dhaifun. Ya, hadis ini hadis dhaif. Wa ala hadza menurut hadis itu
Berarti fa innal mar'ata idza satarat sya'raha wa yadaiha wa kashafat rijlaiha takunu qadir takabat amran muharraman wa khalafat syar'allahi ta'ala. Jadi ini Imam Sya'rawi mengikuti pendapat yang memang agak lebih ketat ya. Dengan berdasarkan hadis itu, fa innal mar'ata sesungguhnya perempuan idza satar sya'raha ketika menutup rambutnya, wa yadaiha dan kedua tangannya, tapi wa kasyafat rijlaiha membuka dua kakinya, takunu qadir takabat amran muharraman. Maka dia dibilang tetap masih melakukan sesuatu yang diharamkan. Wa khalafat syar'allahi ta'ala dan menyulayani syariatnya Allah ya, atau tidak mentaati syariatnya Allah. Wa 'alaiha an tusari'a bisatri rijlaiha, maka baginya itu hendaknya supaya segera menutup dua telak kakinya tadi, hatta la tatamadda fi ma'siyatillahi, sehingga dia tidak melangsungkan terus-menerus di dalam maksiat Allah. Fayanaluha al-iqabu minallah, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah. Ya, ini pendapat Imam Sya'rawi. Pertama memang karena konteksnya Mesir seperti itu ya, sehingga memilih pendapat yang begitu, dan itu ibaratnya lebih cocok, lebih aman bagi masyarakat di sana. Tetapi kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia misalnya tidak kemudian harus membawa ini apa adanya, karena konteks kita berbeda ya. Pertama adalah bahwa di dalam permasalahan satrul aurah ini yang harus kita pahami, bahwa satrul aurah itu di dalam kalau kita mengkaji fikih itu ada, kenapa sih kita kok disuruh menutup aurat sedemikian rupa itu, atau khususnya perempuan ya, tidak boleh bagian tubuhnya itu dilihat dan seterusnya. Itu seringkali yang dipakai itu bukan alasan dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, atau mungkin pengembangan dari ayat ini, tetapi kemudian disimpulkan supaya tidak terjadi fitnah ya kan. Ini jadi khaufan lil fitnah. Nah, ini mari kita harus memahami persoalan tentang fitnah ya ini. Bagaimana kita memahami soal fitnah. Fitnah dalam konteks ini memang kalau kita mengkaji fikih yang sudah ada, itu didefinisikan oleh pandangan yang sangat bahasanya adalah sangat laki-laki sekali begitu. Jadi semua tubuh perempuan itu dianggap fitnah bagi laki-laki. Nah, ini yang harus kita coba dibaca lagi ya, kita harus membaca ulang. Kalau kita membaca dan memahami ayat Al-Quran, sebenarnya begitu datang Al-Quran, itu perempuan tidak lagi dianggap sebagai manusia yang seksual. Itu buktinya adalah ketika perempuan ternyata itu ditempatkan oleh Allah yang sama tingginya dengan laki-laki. Ini berarti kemanusiaan perempuan itu tidak ditempatkan yang sangat rendah menjadi perempuan yang manusia yang seksual, yang dipandang hanya menjadi sumber fitnah, menjadi sumber syahwat, ya kan? Bukan itu. Tapi ternyata perempuan itu juga bisa menjadi manusia yang spiritual, yang punya posisi yang sama di hadapan Allah itu, yang bisa menjadi seorang mukmin yang sempurna, menjadi seorang muslim yang sempurna, menjadi seorang yang qanitat, orang yang taat yang sempurna, sebagaimana juga laki-laki. Itu artinya posisi melihat perempuan itu adalah manusia yang spiritual ya, yang punya kemampuan bukan hanya sebagai objek seksual. Nah, ini yang penting menurut saya. Kalau kita masih melihat bahwa tubuh perempuan itu semuanya dianggap fitnah, bahkan bukan hanya tubuhnya ya, auratnya juga dianggap sebagai suaranya juga dianggap sebagai aurat begitu. Sehingga kalau kita bersuara itu dianggap menarik perhatian gitu. Ini menunjukkan bahwa kita melihat perempuan itu sebagai objek seksual semua. Maka ibaratnya kalau ini sudah diletakkan seperti itu mau ditutupi seperti apapun juga dalam pikiran laki-laki bisa berpikir syahwat semua.
Kalau ada ini, dan itu terbukti di dalam kehidupan nyata ya, banyak orang atau banyak perempuan yang sudah tertutup rapi, pakai jilbab, pakaiannya sopan, bahkan mungkin pakai cadar begitu, tetap menjadi objek pelecehan seksual. Dan itu terjadi, bukan isu gitu. Banyak sekali perempuan yang masih mendapatkan pelecehan seksual meskipun sudah menutup aurat gitu. Kalau nggak menutup aurat kan katanya, ya kamu sih nggak menutup aurat, salah sendiri, ya makanya ya boleh dong, berhak dicolek-colek misalnya. Nah, ini sudah menutup aurat. Ketika saya masih menjadi mahasiswa itu harus pulang pergi naik bis itu, di dalam bis sering sekali saya mendapati menyaksikan perempuan-perempuan yang berjilbab kemudian mendapatkan pelecehan seksual, dipegang lah, diraba lah, atau bahkan mungkin dengan ucapan yang merendahkan. Kalau bahasanya anak muda sekarang itu disuiti, itu kan juga pelecehan. Dan itu kan dia, kalau kita lihat tuh santri-santri di sini misalnya, itu kurang sopannya pakaiannya. Tapi ketika keluar baru pakai baju warna pink udah disuiti, nanti pakai merah disuiti, pakai hitam juga disuiti gitu. Jadi ternyata ini bukan persoalan menutup atau tidak menutup ternyata, tetapi memang ini adalah persoalan yang menyangkut soal cara pandang, bagaimana melihat perempuan. Nah, tetapi kalau kita itu melihat perempuan bukan sebagai lagi manusia seksual, tapi lebih naik lagi pada manusia yang rasional misalnya, belum sampai spiritual, rasional, itu pikiran kita sudah lain. Contoh kasus adalah ketika kita di kelas, ada guru perempuan mengajar murid laki-laki. Pertanyaan saya, apakah ketika guru mengajar ini, murid laki-lakinya berpikir bahwa gurunya itu menarik perhatian dan layak kepengen melecehkan? Kan tidak ya ternyata. Misalnya Mbak Zumala ini ngajar muridnya yang laki-laki gitu. Apakah kemudian muridnya itu melototi terus sampai ngiler terus membayangkan yang aneh-aneh? Kan tidak ya. Tetapi murid itu tetap konsentrasi belajar melihat gurunya ini, meskipun cantik itu dianggap sebagai manusia yang rasional. Dia itu memberikan penjelasan ilmu yang tidak memikirkan pada hal-hal yang sifatnya seksual. Ya, kan begitu. Ini menunjukkan bahwa cara berpikir itu mengubah perilaku kita. Apalagi kalau kita menempatkan perempuan sebagai manusia yang spiritual, lebih tinggi dari yang rasional, yang spiritual. Contohnya adalah kalau dulu di kajian ini, ketika kita sowan ke Mbah Dullah itu seringkali bapak-bapak itu tamu-tamu juga sowan kepada Mbah Sah. Kira-kira kalau ada seorang sowan kepada Mbah Sah itu menganggap Mbah Sah ini apakah manusia yang seksual? Ya, kan tidak ya. Tapi ketemu Mbah Sah itu rasanya adem, nyes, hormatnya luar biasa. Dan itu tidak memikirkan bayangan yang hal-hal yang sifatnya syahwat ya. Tapi lebih Mbah Sah itu adalah manusia spiritual, orang yang memiliki kedekatan yang luar biasa kepada Allah ya kan. Sehingga kita itu begitu hormat kepada beliau. Yang hormat bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga semua datang dengan menghormatinya. Ini menunjukkan kalau kita memperlakukan perempuan secara spiritual itu bayangan yang sifatnya bayangan-bayangan yang syahwati itu menjadi hilang. Nah, ini yang penting sebenarnya, bagaimana kita bersama-sama itu ketika memandang manusia itu jangan memandang merendahkan. Yaitu berarti kalau kita merendahkan itu bisa jadi perempuan kepada laki-laki juga sama ya. Ketika kita melihat laki-laki, gantengnya, Masya Allah, itu berarti kita memandang laki-laki sebagai manusia seksual yang itu menjadi sumber syahwat kita. Maka kalau begitu, ketika kita mendekati laki-laki, yang terbayang oleh pikiran kita adalah bagaimana bisa menikmati tubuhnya, bagaimana bisa itu juga bisa terjadi pada perempuan. Tapi kalau kita memandang laki-laki sebagai orang yang rasional, pasti kita akan menghormati, orang ini ilmunya luar biasa. Jadi kalau kita itu melangak di depan bapak-bapak atau mas-mas yang ganteng, itu bukan karena gantengnya, tapi karena kita kagum dengan misalnya ilmunya. Apalagi kalau kepada kiai itu kita melangak dari kiai itu bukan karena sekedar ilmu, bahkan karena
lakunya, ahwalnya yang benar-benar bisa menjadi contoh panutan. Nah, kalau orang sudah seperti itu, maka bayangan yang sifatnya syahwati itu menjadi semakin hilang ya. Nah, ini yang menurut saya penting untuk digarisbawahi. Berbicara soal aurat itu adalah bagaimana kita harus melihat soal fitnah ini semakin diminimalisir. Tapi kan tidak bisa Bu, persoalan fitnah itu dihilangkan. Iya betul. Makanya tetap harus ada syariat. Syariat itulah yang mengatur urusan yang paling paling bawah, yang paling poldek ya. Ibaratnya manusia-manusia yang belum bisa berpikir secara rasional maupun spiritual, itu kan pikirannya masih seksual begitu. Maka masih penting untuk berbicara soal aurat. Nah, makanya persoalan aurat itu menjadi persoalan, kemarin saya bilang itu sesuatu yang malar mungkret. Ya, yang bisa antar waktu, antar tempat bisa berbeda-beda. Kenapa di Arab Saudi itu kalau ada orang perempuan tidak pakai niqab, tidak pakai cadar, itu dianggap perempuan rendahan dan membahayakan sekali, karena memang sebagian besar tradisi berpikirnya masyarakat seperti itu. Yang masih melihat perempuan itu betul-betul badannya, tubuhnya nih, tangannya, kukunya, bahkan rambutnya mungkin itu yang tergeletak di pinggir jalan itu bisa jadi membuat dia syahwat. Dan itu terbukti ketika kita melihat di dalam rekaman fikih ya misalnya, itu kan sampai ada penjelasan bahwa apa yang diharamkan ketika dilihat secara langsung, artinya ketika itu masih nempel di tubuh perempuan kok terpisah, itu juga haram dilihat. Ini kan betapa membayangkan tubuh perempuan itu luar biasa menarik syahwatnya. Lu mau soal rambutku tiba si jinok kene terus dianggap ini tidak boleh dilihat karena menimbulkan syahwat. Bayangkan itu. Ada kuku saya yang bekas saya ketoi itu lalu dianggap sebagai menimbulkan syahwat. Saya berpikir, ini kok laki-laki kasihan sekali ya, pikirannya syahwat terus begitu. Iya, ini kan kasihan begitu loh. Kalau kita pikirannya kok syahwat, apalagi poso-poso terus mikirnya syahwat semua ya. Ini bukan justru merendahkan perempuan, tapi justru merendahkan laki-laki bagi saya ini. Kok laki-laki kayaknya pikirannya itu ngeres terus gitu loh ya. Saya tidak menganggap laki-laki seperti itu. Laki-laki adalah manusia terhormat sebagaimana juga perempuan adalah manusia terhormat. Maka kita melihat persoalan aurat ini harus dalam konteks yang relasi yang semakin baik ya, yang melihat perempuan itu melihat manusia itu pada posisi yang sangat ditinggikan oleh Allah, sangat dihormati oleh Allah, yang itu berarti menjadi manusia yang bukan hanya seksual. Kalau menjadi manusia seksual nggak mungkin Allah bilang walaqad karramna bani Adam, itu kan dimuliakan oleh Allah kok pikirannya cuma seks saja gitu. Itu kan menjijikkan ya kan, begitu. Jadi menurut saya ini yang penting kita untuk kedepankan di dalam memahami, mengkaji persoalan aurat. Nah, karena itu saya melihat perbedaan pendapat ulama di dalam melihat soal aurat itu bisa dari yang kalau Syahrul bilang itu al-haddul adna sampai dengan al-haddul a'la. Ada yang al-haddul a'la maka jami'ul badani itu kulluha aurah. Jadi kalau di depannya laki-laki yang ajnabi, jami'ul badan aurah. Itu berarti kita sampai pada al-haddul adna. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ini menurut al-haddul adnanya adalah misalnya yang diikuti oleh Pak Quraisy Shihab itu, kalau jenengan baca di bukunya Membumikan Islam, itu membumikan Al-Qur'an ya. Itu mengatakan bahwa ada salah satu pendapat yaitu Imam Ibnu Atiyah yang mengatakan bahwa yang menutup aurat itu bukan seluruh tubuh perempuan, tetapi memang disuruh menutup aurat bagian yang mana? Bagian-bagian yang menurut kondisi budaya masyarakatnya itu adalah dianggap tidak layak diperlihatkan. Kenapa? Karena dalam surat An-Nur dulu itu wala yubdina zinatahunna, dalam bunyi ayatnya itu illa ma zahara minha. Nah, ini kemudian ulama berbeda pendapat. Illa ma zahara minha itu mana batasannya? Kalau mengikuti hadis ini berarti illa wajha wa kaffaiha. Itu. Tapi ada sampai yang mengatakan, tapi ternyata kan Abu Hanifah membolehkan tadi rijlaiha termasuk boleh
Lihat kan, padahal kan kalau hadisnya illa kaffaiha wa wajhaha, berarti kalau begitu tidak tunggal sumber itu. Bahkan ketika kalau diperbolehkan tidak diperbolehkan kecuali kaffaiha wa wajhaha, kenapa kok ada pendapat yang mengatakan bahwa budak itu auratnya seperti laki-laki, budak perempuan. Berarti ini menunjukkan persoalan aurat itu molor mungkret, ya kan? Budak itu auratnya seperti laki-laki, ma baina surrah war rukbah. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa perempuan kalau sedang bekerja itu juga diperbolehkan untuk memperlihatkan zira, lengannya. Karena ini biasanya dibutuhkan ketika kita bekerja. Misalnya kalau kamu ada tukang cuci gitu. Masa tukang cuci terus pakainya baju segini, nanti nyuci baju basah semua gitu ya kan. Jadi diperbolehkan gitu untuk membuka ziroknya atau lengannya, karena ini biasanya dibutuhkan untuk dibuka gitu. Atau misalnya kalau orang sini apa kerjanya ya, ocak telo ya. Ini kan iya, masa kita harus menutup semuanya. Ocak telo itu biasanya ya misalnya orang diwingkes pol kene, diwingkes separuh, itu dianggap sebagai kebutuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa hal-hal yang seperti itu tidak kemudian sesuatu yang paten, tidak bisa berubah ya, tetapi kita harus mengukur diri kita bahwa membuka bagian-bagian tubuh itu yang pertama harus kita kedepankan adalah bahwa satrul aurah itu fungsi yang paling dasar adalah fala yu'dzain. Bagaimana kita itu merasa tubuh kita ini enggak dilecehkan orang lain. Nah, kalau tidak dilecehkan orang lain berarti kan masing-masing individu ini tahu mana bagian-bagian atau bagaimana cara berpakaian yang kira-kira Anda merasa aman dan nyaman. Itu secara individu. Tapi secara individu ini enggak cukup. Kita juga harus mengupayakan bahwa tujuan dari satrul aurah yang tadi adalah dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, ini harus dibuat semacam sistem. Jadi tidak cukup hukum, bagaimana hukumnya menutup aurat atau nazar ila auratil mar'ah itu harus ada haram dan seterusnya, enggak cukup itu. Tapi bagaimana jaminan bahwa perempuan supaya tidak sakiti itu, atau dalam bahasa kita itu tidak mengalami pelecehan, itu harus dibuat dalam bentuk sistem. Ini yang menurut saya penting, justru agama itu sudah memberikan rambu-rambu itu. Sekarang bagaimana kita menjamin bahwa perempuan ketika keluar tidak mendapatkan pelecehan seksual di wilayah publik maupun juga di wilayah domestik. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering lupa. Berbicara hukum, kalau hukum itu hal haram, tegasnya minta ampun. Ini nggak boleh, ini haram, kamu dosa, nggak boleh memperlihatkan ini, harus ditutup. Tapi kemudian dalam hal kebijakan kita malah justru abai. Padahal yang namanya fala yu'dzain itu nggak bisa dilakukan secara cukup dengan individu. Individu iya, tapi secara publik kebijakan harus menjamin. Bayangkan kalau kita di Indonesia itu kebijakan sudah mulai mendukung kita sehingga ada orang keluar perempuan sendirian tidak ada yang mengganggu. Ini harus kita syukuri. Tapi bandingkan dengan tradisi di Arab yang sampai hari ini ketika ada perempuan keluar sendiri itu dianggap berbahaya sekali. Dan kejadian sering menjadi cerita-cerita yang kalau orang haji itu ceritanya ngeri-ngeri gitu. Begitu pokoknya kalau naik taksi jangan sampai istrimu kau masukkan dulu, tapi harus laki-laki dulu masuk taksi baru istrinya. Karena kalau nggak begitu istrinya masuk bawa pergi sama sopir taksi. Ini kan menunjukkan bahwa jaminan keamanan di publik itu sangat rendah. Itu. Nah, ini pentingnya kita berbicara soal jadi berbicara soal aurat itu nggak cukup soal hukum, tapi juga bagaimana kita bisa menjamin khauful fitnah itu diwujudkan dalam bentuk sistem, diwujudkan dalam bentuk regulasi, yang itu ada undang-undangnya, ada penegakan hukumnya, ada hukuman yang jelas ketika ada pelecehan itu terjadi pada perempuan. Nah, sayangnya yang seperti ini tuh seringkali dianggap remeh, justru seringkali dianggap sepele dan tidak perlu diperhatikan. Yang diperhatikan hanya hukum syariatnya saja, tapi kebijakan publiknya tidak diperhatikan. Buktinya apa? Buktinya setiap ada undang-undang
yang mau mengatur jaminan tentang keselamatan perempuan itu debatnya berpuluh-puluh bulan. Berpuluh-puluh bulan. Dan akhirnya mentok lagi, nggak bisa disahkan. Karena ada yang merasa takut lah, merasa terganggu lah, khawatir perempuan ini, perempuan itu. Nah inilah yang hari ini masih kita hadapi. Hal yang sama ini juga ketika kita melihat perdebatan persoalan fikih. Nyuwun sewu, ini mungkin saya agak sedikit kritis ketika melihat, memperhatikan ketika ada orang berdebat soal hukum yang berkaitan dengan banyak orang, laki-laki menyangkut laki-laki dan perempuan atau menyangkut selain perempuan, itu bisa longgar gitu. Tapi kalau sudah menyangkut persoalan perempuan itu jadi kencangnya banget. Oh nggak boleh, ini jangan dibilang nanti berbahaya, ini akan membahayakan ini, membahayakan itu. Sebenarnya bukan membahayakan ini, tetapi akan mengganggu stabilitas privilege, mohon maaf, laki-laki ya. Sebenarnya di situ. Ini saya terbukti sekali. Saya itu mungkin saya yang terlalu sensitif ya. Persoalan di dalam haid misalnya. Haid itu ayatnya kan jelas. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Redaksinya amar. Jangan dekati, maksudnya itu beri kesempatan untuk beristirahat dulu. Aja mbok berhubungan seksual, kan begitu ya. Wala taqrabuhunna hatta yatahurun. Nahi. Beramar ganti nahi. Tetapi di dalam persoalan wala taqrabuhunna hatta yatahurun itu pendapat selalu yang dipakai. Mohon maaf mungkin sebagian itu kemudian sebenarnya yang enggak boleh deket-deket itu batasnya sampai mana? Enggak mau, kalau batas semuanya enggak mau. Pokoknya ya kecuali dukhul. Jadi nek wis dukhul itu enggak boleh, tapi nek sing liyane jentuk. Ya kan? Ini padahal yang namanya orang menstruasi itu kan persoalannya bukan sekedar mengeluarkan darahnya. Tapi ada itu tuh dari mulai perut yang sakit, badan yang pegel-pegel, emosi yang enggak stabil gitu. Itu hawanya dideketi aja kok kepengen ngerah ya. Udah kepengen kerawus gitu. Lu kok ini mau dideketi kok kecuali dukhul gitu. Wong kamu dipegang saja itu bisa tersinggungnya itu sampai kemana-mana itu. Nah, ini Tuhan sudah berpesan karena perempuan seperti itu maka fala taqrabuhunna hatta yatahurun. Tapi kemudian laki-laki kan kalau saya nggak boleh mendekati dia 7 hari ya gimana nasib saya ini. Nah akhirnya usaha apa deketilah, yang penting ilat dukhul. Nah ini jadi yang diambil yang paling poldek, nggak mempertimbangkan bagaimana perasaannya perempuan, bagaimana pengalaman perempuan ketika mengalami haid itu. Tapi kalau sudah soal urusan aurat nggak mau kayak gitu. Ini pokoknya yang penting nggak menikah kita kan sampai saya jaga sendiri, nggak boleh. Oh nggak boleh. Kamu itu menimbulkan fitnah. Nah ini menunjukkan bahwa cara pandang seperti itu memang sering kali ya. Ini menunjukkan bahwa pengalaman perempuan sering tidak dilihat ya. Kemudian adanya ego yang masih muncul. Memang ini tidak mudah. Tidak mudah ya. Saya menyadari betul ini tidak mudah. Kita harus berusaha dan terus-menerus menyuarakan ini. Tetapi saya optimis. Dunia akan mendengar suara-suara itu dan hari ini juga kita sudah melihat semakin banyak orang yang bisa memahami tentang persoalan-persoalan perempuan lebih baik dibanding dulu. Itu adalah begitu kita upaya dan perjuangan kita itu ada hasilnya. Tentu saja bukan berarti kita menjadi perempuan langsung pokoknya kudune wong wedok semenang, tidak. Kita bukan itu. Tetapi bagaimana membaca sebuah ayat, membaca hadis, menggali hukum itu harus selalu mengedepankan pola pikir yang adil, yang baik, ya, baik untuk siapa? Nabi itu memberikan contoh baik kepada orang-orang yang termarginalkan. Kepada orang-orang yang terpinggirkan itu justru harus mendapatkan perhatian khusus. Bisa perempuan, anak-anak, fuqara, masakin, difabel, sekarang isunya kita sering mendengar, itu harus dilihat secara lebih ramah, lebih arif sehingga apa yang dibutuhkan itu bisa lebih diakomodir. Tidak hanya mengakomodir pada cara pandang mayoritas yang punya otoritas, yang punya kemapanan sehingga yang dianggap sebagai
kemaslahatan adalah kemaslahatan orang mayoritas. Sementara yang minoritas ini tidak diperhatikan, dianggap tidak ada. Nah, ini yang menurut saya penting untuk kita kita kembangkan terus-menerus gitu. Jadi cara membaca kita harus seperti itu. Kalau membacanya seperti itu, maka kita itu bisa lebih fleksibel. Bukan berarti saya mengajarkan kalau begitu tutup aurat nggak perlu. Tutup aurat adalah sesuatu yang sudah qat'i. Bahwa satrul aurat itu qat'i, tetapi bagaimana cara menutup aurat kita, itulah kita harus memperhatikan konteks. Ya, memperhatikan konteks berarti bagaimana kita membangun spiritualitas kita sebagai manusia itu tahu bahwa kita ini punya tanggung jawab kepada Tuhan, juga punya tanggung jawab kepada sesama manusia. Nah, ini yang paling penting di dalam memahami urusan-urusan semacam ini ya. Mohon maaf agak kepanjangan. Wahuna su'alun, di sini ada pertanyaan, hal yajuzul mar'ati antara auratal mar'ati, bolehkah perempuan itu melihat auratnya sesama perempuan? Al-jawab, nazratul mar'ati ila auratil mar'ati warrajuli ila auratir rajuli haramun. Jadi jawabannya adalah melihat aurat perempuan sesama perempuan dan laki-laki sesama laki-laki itu hukumnya haram. Di situ bukan jadi persoalan aurat ini, kalau begitu itu kan berarti bukan persoalan sekedar syahwat. Ya kan? Tapi ada soal kepantasan. Kalau perempuan dengan perempuan itu kan ya normalnya juga syahwat ya. Masa dulu auratnya perempuan itu syahwat, tapi kan itu tidak pantas. Masa yang namanya aurat itu adalah sesuatu yang dianggap memalukan kok diperlihatkan oleh orang kepada orang lain. Nah, ini kan persoalan bukan soal syahwat. Meskipun kan ada sekarang itu orang yang tertarik dengan sesama jenis, ya itu lain lagi gitu. Tetapi menurut saya dalam konteks ini urusan nazar itu tidak sekedar urusan syahwat, tapi ada juga soal kepantasan gitu. Ibaratnya begini, kalau kita anggap di dalam hukum fikih auratul mar'ah dengan mar'ah sesama mar'ah itu kan seperti auratnya laki-laki, mabaina surah war rukbah. Sekarang kalau saya di depan jenengan itu kemudian kembenan tok, itu kira-kira pantas apa enggak? Kan enggak pantas ya. Ini kan bukan soal saya menimbulkan syahwat dan tidak, tapi soal kepantasan. Lah masa saya di depan sahabat-sahabat fatayat kok terus kemudian kembenan tok gara-gara sesama perempuan. Nah, ini loh. Kayak gini nih yang harus kita pahami gitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka. Jagalah auratmu illa min zaujatika, kecuali dari istrimu, aw ma malakat yaminuka, atau budak yang kamu miliki. Wa kadza al mar'atu tahfazu aurataha illa an zaujiha faqat. Begitu juga perempuan juga harus menjaga auratnya illa an zaujiha, kecuali dari suaminya faqat. Nah, ini persoalan aurat perempuan di luar sholat ya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi adalah persoalan menutup aurat ini bukan sekedar persoalan halal haram, tapi kita harus kembangkan pada bagaimana kita itu mendudukkan dan menghargai kemanusiaan laki-laki dan perempuan begitu. Bukan berarti menutup aurat dengan cara yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi ini salah, bukan. Ini adalah benar, tetapi juga ada kebenaran lain, yaitu para pendapat-pendapat ulama yang lain yang membolehkan yang lebih longgar, itu juga benar. Maka bagaimana kita menggunakannya itu kita harus menyesuaikan pada ruang, waktu, dan juga termasuk adalah pengalaman perempuan sendiri. Kalau misalnya saya itu meskipun di sini saya mungkin bisa membuka muka dan telapak tangan, telapak kaki, ketika saya berada di Arab Saudi dan itu mengkhawatirkan, barangkali saya harus menutup menjadi pakai niqab, karena kalau tidak saya akan dilecehkan oleh banyak orang misalnya. Hal itu mungkin bisa jadi perlu gitu. Tetapi bisa jadi kemudian berubah lagi ketika kondisinya sudah berbeda. Nah, ini yang menurut saya persoalan itu bisa molor mungkret ya. Ini baru satu sudahan ya, kita tambah sedikit ya. Sifatuz zaujatil muslimati, sifat-sifatnya istri yang muslim. Afdalu sifatil mar'atil muslimati hina takunu zaujatan tulakhisuha lana fi ijazin balighin ummu iyasin fi nasaihiha wa wasoyaha libnatiha. Jadi ini Syekh Mutawalli Asy'arawi itu
ingin memberikan penjelasan bagaimana sih menjadi seorang istri yang ideal ya dalam pandangan Islam. Nah, ini pas sekali kalau nanti bekal buat sahabat-sahabat fatayat, karena biasanya sahabat-sahabat fatayat adalah ibu-ibu muda, mahmud atau calon-calon ibu. Afdalu sifatil mar'atil muslimati, sebaik-baiknya sifat perempuan muslim hina takunu zaujatan, ketika dia menjadi seorang istri, tulakhisuha lana fi ijazin balighin, itu adalah yang sudah diringkaskan untuk kita dalam bentuk ringkasan yang sangat bagus. Siapa yang meringkaskan? Ummu Iyasin, yaitu Ummu Iyas fi nasaihiha, di dalam nasihat-nasihatnya, wa wasoyaha, dan pesan-pesannya, libnatiha, kepada anak perempuannya, qabla zawajiha, sebelum menikah. Jadi dia berpesan kepada anak perempuannya sebelum menikah, innaha taqulu libnatiha. Ummu Iyas ini mengatakan kepada anak perempuannya, ai bunayyatu, nida ya, hai anak perempuanku, i'lami lau anna imra'atan istaghnat aniz zauji li ghina ahliha lakunti aghnan nasi. Hai anak perempuanku, ketahuilah, seandainya perempuan itu kok merasa merasa tidak butuh dengan suaminya karena kekayaan keluarganya, lakuntu aghnan nasi, mestinya aku ini adalah orang yang paling kaya, saya yang paling tidak butuh orang lain, karena saya adalah orang yang terkaya di antara orang-orang itu. Walakinnan nisaa lirrijali khuliqna walahunna khuliqar rijalu, tetapi perempuan itu diciptakan untuk laki-laki ya, begitu juga laki-laki diciptakan untuk perempuan, walahunna khuliqar rijalu. Jadi laki-laki diciptakan untuk perempuan, perempuan juga diciptakan untuk laki-laki. Wa ya binati ihfadhi anni asyra khisalin. Wahai anakku, jagalah dariku asyra khisalin, 10 hal, takun laka zukhran, maka kamu akan menjadi perempuan yang selamat. Amal ula wasaniyah, adapun yang pertama dan yang kedua, fal mu'asyaratu lahu birridha wal qanaah. Maka modalnya yang pertama biar kamu menjadi istri yang baik adalah al-mu'asyarah lahu birridha wal qanaah. Maka pergaulilah suamimu itu birridha wal qanaah, dengan rasa yang ridha dan merasa menerima. Jadi apapun keadaan suami kita itu terimalah dengan rasa sepenuh hati, senang dengan sepenuh hati, tidak komplain, tidak melihat kekurangannya, tetapi kita menerima dengan apa adanya. Ini memang modal paling penting ya. Demikian juga sebenarnya laki-laki kepada perempuan, karena kalau mau nyari kesempurnaan tidak ada manusia yang sempurna. Gitu. Kalau selalu nyari lihat kekurangannya, semua orang kurang. Lu ketika pacaran kayaknya indah-indah. Ternyata begitu sudah jadi suaminya, lu ternyata suamiku kok begini, kok begini. Bahkan kadang-kadang kalau kita melihat kekurangannya hal yang kecil-kecil, lu ternyata turunnya kok ngorok, ternyata kok kentutan. Nah ini akhirnya menjadi kekurangan-kekurangan yang akan mengganggu terus. Ternyata bau keteknya nggak enak dan seterusnya. Ternyata dia sukanya makanannya itu, saya kan jijik misalnya. Ini kalau kita lihat terus ya nggak bakal bisa ketemu. Demikian juga sebaliknya, laki-laki pada perempuan. Wa husnis sam'i lahu wa ta'ah, dan mendengar dengan baik dan mentaati. Artinya mentaati di sini tidak melakukan perlawanan yang dalam hal-hal yang kebenaran ya. Wa amma tsaniyatu warabi'ah, adapun 3 dan 4 dari 10 tadi, fattafaqqudu li mawdi'i anfihi wa mawqi'i ainaihi. Maka selalu lihatlah bagian hidung dan matamu, fala taqau ainaihi minki ala qabihin, maka jangan sampai fala taqau ainuhu minki ala qabihin, maka jangan sampai ketika suamimu itu melihat kamu, itu melihat matamu melihat kamu ya, menjatuhkan matanya kepada, maksudnya melihat kamu itu dalam keadaan yang tidak baik. Maksudnya misalnya tidak baik itu ya kalau di sini pakaiannya yang
compang-camping gitu ya, artinya tidak menarik perhatian begitu ya. Wala yashummanna minki illa atyabarihin, dan tidak membau kamu kecuali dengan bau yang wangi. Nah, ini juga harus berlaku sebaliknya gitu. Tidak kemudian ini bagi perempuan saja, ini sebenarnya berlaku mubadalah ya. Karena dulu Ibnu Abbas mengatakan saya itu senang untuk berhias untuk istriku sebagaimana istriku juga senang berhias untuk aku. Itu berarti mubadalah di situ ya kan. Jadi kita di depan suami juga harus memperhatikan, oh ini kayaknya nggak pas lah kalau saya pakai di depan suamiku. Maka nggak apa-apa karena memang suami adalah hiasan bagi istri, istri juga hiasan bagi suami kan, sama-sama ya. Ya. Wa ammal khamisatu wassadisatu kal hudu'u inda manamihi. Yang kelima dan keenam itu adalah al-hudu' inda manamihi. Ketika suamimu tidur kamu jangan berisik ya, anteng. Wattafaqudu liwaqti ta'amihi, cari tahu atau perhatikan waktu makannya. Saat makan ya suami harus diajak makan gitu. Ini juga berlaku sebaliknya ya. Kalau istri waktunya makan, justru malah kalau nafkah itu untuk makan adalah kewajiban suami. Tetapi kita sama-sama, artinya di situ bukan berbicara soal wajibnya saja, tapi bagaimana kita di dalam rumah itu juga bisa memberikan perhatian sebaik mungkin pada laki-laki maupun perempuan. Istri juga perhatian kepada suami, suami juga perhatian kepada istri, sampai waktu makannya saja diperhatikan. Oh ya, ini waktunya makan, ayo kita makan bareng, ya kan? Jadi bukan sekedar menyediakan saja, tapi kita makan bareng maksudnya. Fa inna mararatal ju'i mulhibatun, karena keadaan lapar itu, suami kok sampai kelaparan, itu biasanya akan menimbulkan, menarik kemarahannya. Wa tanwisun naumi mughdibatun, dan tidur yang terlalu nyenyak itu juga bisa membuat dia marah. Artinya kamu jangan sampai ketiduran. Kalau waktunya makan ya segera bangun untuk makan bersama-sama. Wa amma sabi'atu was-saminatu fal ihtifadzu bimalihi, menjaga hartanya ketika suami pergi itu tidak kemudian hartanya dihabiskan, ya kan? Misalnya dibuat belanja shopping terus habis gitu kan. Ini kadang-kadang ini emak-emak ini mau lebaran gitu, bukan berarti begitu gitu. Tetapi apakah saya nggak boleh shopping? Ya boleh, itu kan jatah nafkahmu gitu, minta ya nggak apa-apa gitu. Wal ir'au ala hasmihi wa ayalihi, dan juga menjaga kehormatan dan keluarganya ya. Menjaga kehormatan ini penting, sehingga kita dimanapun itu tidak boleh kemudian merusak atau mencederai kehormatan suami. Juga suami tidak boleh mencederai kehormatan istri. Wa ammat tasi'atu wal ashiratu, anapun pesan Ummu Iyas yang ke-9 dan ke-10, fa iyyaki an ta'siyalahu amron. Hati-hatilah, jangan sampai kamu itu melanggar perintahnya. Artinya kalau ada perintah yang harus dilakukan dan itu perintah kebaikan, maka kita harus lakukan dengan baik. Au tafsyiyalahu sirran, atau mengumbar rahasianya. Jadi nguar-nguarke rahasianya suami, itu juga tidak boleh. Fa innaka in asaiti amrahu au warti sadrahu. Kenapa? Karena kalau kamu itu melawan perintahnya yang baik, atau kamu itu membuat dia sakit hati, wa in afsyaiti sirrahu, atau kamu itu menebarkan rahasianya tadi, menyebarkan rahasianya, maka lam takmani ghadrahu, maka kamu akan bisa tidak aman dari kesetiaannya. Jadi kamu akan dikhianati oleh suamimu ketika kita melakukan seperti itu ya. Ini perlu berlaku sebaliknya juga ya, artinya memang di dalam relasi suami istri nggak boleh kita itu kemudian, karena pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidhan. Ini janji yang sangat kokoh. Yang namanya janji itu kan berarti harus dipegang kedua belah pihak. Pihak pertama, pihak kedua, pihak laki-laki dan pihak perempuan. Seperti kita itu taken kontrak kan. Maka tidak boleh ada yang mencederai perjanjian itu, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kita sudah menyiar-nyiarkan sirnya, berarti itu adalah muqaddimah kita mencederai perjanjian itu.
ya kan? Kalau kita sudah mulai main-main sesuatu di luar, berarti kita sudah mencederai mitsaqan ghalidhan ini. Ini yang tidak boleh. Wa a'idzuki ba'da dzalika minal farahi in kana tarahan wa minal farah wa minat tarahi in kana farahan. Dan saya mau nasihatimu ini setelah ini, ya, inal farahi in kana tarahan. Jadi kamu akan bisa lega, ya, dari kebahagiaan, dari nasihat-nasihat ini kamu akan bisa bahagia dan merasa lega, atau sebaliknya dari merasa lega menjadikan kamu bahagia. Ini kalau kita bisa menjadi seorang istri yang seperti itu. Begitu juga seorang suami juga, ya, yang artinya kita harus bersama-sama untuk membangun pondasi rumah tangga itu, rumah tangga yang benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah, wa maslahah, ya kan begitu. Nah, ini butuh yang namanya mewujudkan tujuan seperti itu tidak cukup hanya modalnya cinta. Nggak bisa modal cinta saja, tapi juga harus ada modal tadi saling percaya, ya, saling menghargai, ada muasyarah yang baik. Dimulai dari qanaah dulu, ridho dan qanaah menjadi modal dasar. Kalau kita nggak ridho dengan pasangan kita, nggak qanaah, masih merasa kurang terus, ya, akhirnya yang rumput tetangga menjadi lebih hijau daripada rumput sendiri, ya. Maka modal dasarnya adalah ar-ridho wal qanaah. Karena ini waktunya sudah siang sekali, ya, sudah hampir zuhur. Mungkin pengajian hari ini tidak bisa lebih panjang lagi. Tidak apa-apa, masih punya kesempatan satu kali pertemuan lagi, ya, para pemirsa. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekhilafan maupun kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.